Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, sejalan dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan zona integritas di seluruh unit kerja Badan Peradilan termasuk Pengadilan Negeri Tanjung. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Tanjung bersama dengan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Ibu Wisnu Widyastuti. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Halo Mbak Sherly, Alhamdulillah kita semua sehat. Semoga demikian juga dengan seluruh masyarakat Tabalong. Oke, nah pemirsa, selain itu saya juga bersama dengan narasumber kita yang kedua, yakni ada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Ibu Ernila Widi Kartikawati. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu ya. Baik, terlebih dahulu saya mau bertanya nih ke Ibu Ketua. Baik, sebelum kita membahas mengenai upaya Pengadilan Negeri Tanjung untuk menuju zona integritas, mungkin pemirsa di rumah juga nih ingin tahu sebenarnya apa sih Bu yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Tanjung ini Bu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Sherly dan pemirsa di rumah. Sebenarnya kalau tugas pokok dan fungsi dari pengadilan itu secara simpel dapat dikatakan menyidangkan perkara, ya. Itulah sebenarnya tugas pokok kami. Jadi dari mulai menerima perkara, memeriksa, menyidangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara. Itu rangkaiannya. Semuanya ada di pengadilan negeri, seperti itu ya. Oke, Ibu Wakil Ketua nih, kasus apa aja sih Bu yang sering ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung? Iya, baik. Kalau untuk kasus yang paling sering ya ditangani di Pengadilan Negeri Tanjung ini adalah kasus narkotika, Mbak. Jadi untuk kasus-kasus narkotika ini memang sangat banyak ya di sini, dan kalau yang selebihnya itu ya sangat bervariasi juga untuk kasus-kasusnya atau perkara-perkara yang masuk di kami seperti itu. Apa aja sih Bu, bisa dijelaskan lagi perkaranya mungkin? Sebagai contoh perkara ya penggelapan, pencurian seperti itu, kemudian undang-undang kesehatan, kemudian ada lagi perkara anak seperti itu ya. Berarti banyak juga nih Bu ya perkaranya yang masuk. Oke, Ibu Ketua, apa saja Bu pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Tanjung kepada masyarakat Bu? Ya, secara garis besar sebenarnya kita ada 2 pelayanan ya. Itu yang berkaitan dengan teknis, teknis tugas pokok kita ya, persidangan, dan yang berkaitan dengan layanan administrasi. Secara konkret, kalau layanan yang berkaitan dengan teknis persidangan itu misalnya kita menerima berkas dari kejaksaan ya kalau pengadilan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan administrasi itu contoh konkretnya ya misalnya ada masyarakat yang minta surat keterangan tidak pernah dipidana, atau ada masyarakat yang minta izin besuk itu untuk membesuk terdakwa yang perkaranya masih disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung. Oke, untuk pelayanannya hari apa aja nih Bu? Kita setiap hari Mbak Sherly, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tetapi kalau hari Jumat tentu saja kita ada break ya untuk sholat Jumat, dan itu kita lanjut lagi sampai jam 5. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore. Oke, kalau untuk di Pengadilan Negeri Tanjung Bu, gimana sih Bu proses pendaftaran perkaranya Bu? Pendaftaran perkara, iya, pendaftaran perkara kalau yang pidana Mbak Sherly ya, itu standar aja sih ya sebenarnya, dari kepolisian limpah ke kejaksaan, kemudian kejaksaan ke kami. Tetapi kalau perdata itu kita punya satu sistem namanya e-court Mbak Sherly. Jadi dari manapun masyarakat
yang ingin mendaftarkan perkaranya yang berdata itu bisa langsung, baik itu dengan PC, baik itu dengan laptop atau dari handphone, mereka bisa mendaftar dari manapun. Kemudian mereka akan diberi semacam kode bayar yang bisa langsung dibayarkan, baik itu dengan ATM atau datang langsung ke bank. Kemudian setelah itu dibayarkan, langsung akan mendapatkan nomor perkara. Artinya itu sudah terregister di sistem kami. Tetapi bagi masyarakat yang kesulitan gitu ya, kesulitan dan intinya tidak memakai lawyer ya, tidak memakai pengacara, kemudian ingin beracara sendiri, dapat langsung datang ke kantor kami. Kami punya namanya Pojok Ekot, Mbak Sherly. Jadi Pojok Ekot ini, di Pojok Ekot ini kami punya petugas yang nanti akan membantu masyarakat yang mendaftarkan perkaranya, ya. Tentu saja dengan waktu yang sangat singkat, itu akan langsung terregister pada hari itu juga. Artinya tidak hanya pelayanan, artinya masyarakat tidak hanya bisa datang langsung ke kantor, namun juga bisa mengurus melalui online seperti itu, Bu. Betul sekali, Mbak Sherly. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, Bu, namun ditahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog dan tentunya saya juga masih bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Ibu Wisnu Widyastuti, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Ibu Ernila Widi Kartikawati. Baik, melanjutkan perbincangan kita nih, Bu, mengenai inovasi apa saja yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung. Baik, sebenarnya ada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan di sini nggak, Bu? Alhamdulillah Mbak Sherly ya, sebenarnya kalau dibilang menghambat ya tidak juga, kita alhamdulillah lancar-lancar aja. Tetapi tentu saja ada 1-2 hal yang harus diperbaiki, misalnya atau kurang gitu ya, sarana prasarana tentu saja. Seperti kalau Mbak Sherly lihat ya, parkir nggak ada, lahan parkir nggak ada ya, kita terlalu mepet gitu ke jalan raya. Kemudian luasan gedung itu juga menurut kami itu masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan yang baik, lebih baik lagi kepada masyarakat. Tetapi hambatan, bagaimana cara kita mengatasi hambatan itu untuk menjadi peluang lebih baik lagi, itu satu. Kemudian yang kedua tentu saja kondisi pandemi ini Mbak Sherly ya, itu tentu tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga di semua lini ya, semua sektor itu memang menjadi kendala. Tetapi selalu saya tekankan kepada teman-teman di kantor bahwa jangan jadikan pandemi ini hambatan atau halangan untuk berprestasi gitu. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan diri, kan gitu Mbak Sherly ya. Iya, ada upayanya Bu untuk mengatasi kendala-kendala yang disampaikan tadi? Iya, seperti lahan parkir yang terbatas. Jadi gimana caranya supaya tidak terlalu banyak pengunjung? Ini juga berkaitan dengan pandemi ya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan Mbak Sherly dan sudah kita terapkan, seperti misalnya sidang daring, secara daring. Dan ini bisa diakses oleh masyarakat secara online Mbak Sherly ya. Kita punya YouTube Pengadilan Negeri Tanjung. Kemudian selain itu kita juga punya yang di depan itu Videotron. Videotron itu juga akan menayangkan sidang yang menarik perhatian masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat umum. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian kita bikin aplikasi-aplikasi supaya apa? Supaya masyarakat nggak perlu datang ke sini Mbak Sherly. Oke. Jadi seperti ngambil surat keterangan, kemudian ngambil ini juga berlaku untuk instansi terkait dengan kami seperti Polres, Kejaksaan.
itu kita punya satu aplikasi ya Bu Wakil ya, di mana putusan, petikan putusan itu bisa terkirim atau bisa langsung diunduh melalui aplikasi kami. Jadi nggak perlu sebenarnya datang ke sini. Nah itu contoh-contoh kecil aja. Artinya kan Pengadilan Negeri Tanjung ini sudah bisa bersaing di era digital seperti itu Bu ya? Alhamdulillah Mbak Sherly, karena memang bagaimanapun teknologi informasi ya ini menjadi hal terdepan di era sekarang ini, baik itu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul karena pandemi maupun berbagai hambatan yang lain. Oke, baik Ibu Wakil Ketua, tentunya kan Pengadilan Negeri Tanjung ini memiliki moto Bu, bisa disampaikan moto tersebut apa Bu? Ya, baik. Di Pengadilan Negeri Tanjung ini sendiri dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi, kemudian wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini kami mempunyai satu moto, yaitu HARAT. Apa itu Bu? Iya, HARAT itu kalau dalam bahasa Kalimantan sini ya, dalam bahasa daerah kayaknya. Hebat ya. Hebat artinya ya. Jadi namun untuk kepanjangannya seperti itu, ureannya untuk HARAT itu hanya humanis, kemudian humanis, kemudian akuntabel, kemudian responsif, kemudian adil dan transparan. Oke, sudah diterapkankah di pengadilan? Pasti sudah dong Mbak Sherly. Itu wajib banget kita terapkan dalam di pengadilan, baik dalam pelaksanaan tugas, dalam pelayanan dan sebagainya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Bu, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk mengitari area apa aja sih yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Oke pemirsa, terima kasih karena masih di program Dialog. Dalam membangun zona integritas, Pengadilan Negeri Tanjung melakukan penguatan terhadap 6 area perubahan, yakni ada manajemen perubahan, tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, saya akan langsung menanyakan tujuan dan apa yang sudah akan dilakukan oleh masing-masing area, langsung kepada koordinator area tersebut. Nah pemirsa, saat ini saya bersama dengan koordinator area 1 yakni manajemen perubahan. Halo Bapak, ya dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Diyaudin. Oke Pak Diyaudin, bisa dijelaskan Pak untuk di area ini apa sih Pak tujuannya Pak? Untuk area 1 itu, manajemen perubahan itu berfokus pada perubahan mekanisme kerja melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja yang mengarah kepada perilaku anti korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Oke, bisa sambil jalan kita ya Pak? Oke, Bapak bisa dijelasin sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan di manajemen perubahan itu Pak? Iya, pertama-tama di manajemen perubahan itu kita melakukan pembentukan tim kerja. Oke. Setelah itu kita membuat rencana kerja yang berisi target prioritas kita. Selanjutnya kita lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kita monitoring evaluasi, kita cari apa-apa yang kurang dan kita akan perbaiki. Untuk di area 1 juga ada pemilihan role model ya. Role model itu selaku pimpinan nanti ketua pengadilan dan juga ada agen perubahan oleh pegawai-pegawai yang berprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung. Oke, nah untuk yang di belakang ini apa Pak? Bisa disampaikan mungkin? Ini struktur organisasi ya. Pengadilan Negeri Tanjung, dan ini yang tadi saya bilang ini adalah pembentukan tim zona integritas Pengadilan Negeri Tanjung. Ya, di sini bisa dilihat struktur organisasi tim pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Tanjung, dimulai dari pembina sampai koordinator tiap-tiap area 1 sampai dengan area 6. Di sini adalah kita pembuatan tim pembangunan zona integritas. Oke, sudah ada pembagiannya seperti itu Pak ya? Iya. Dan di depan juga ada nanti role model dan
agen perubahan di Pengadilan Negeri Tanjung. Baik, terima kasih Pak atas informasinya yang telah diberikan Pak. Oke, saya akan melanjutkan ke area selanjutnya nih Pak. Oke. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan koordinator area 2 yakni Tata Laksana. Halo Bapak, silahkan Pak, perkenalkan namanya siapa? Iya Mbak, nama saya Rimang. Saya di sini sebagai hakim yang bertanggung jawab sebagai koordinator area 2 penataan tata laksana. Oke, bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa tujuan dari area 2 ini Pak? Area 2 ini bertujuan Mbak untuk menjamin seluruh bisnis proses dan pekerjaan di Pengadilan Negeri Tanjung itu sudah ada SOP-nya dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang sesuai dengan kemampuan pekerja di sini, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau di Mahkamah Agung sudah ada SOP, sampai sini kami evaluasi lagi dan kami buat SOP agar pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung melebihi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Oke, apa yang dilakukan di area 2 ini Pak? Nah, di area 2 itu terhadap SOP itu kita 1 bulan sekali itu kami lakukan monef Mbak, supaya menjamin SOP-nya ini sudah terlaksana dan pelaksanaannya ini betul-betul sudah terwujud pelayanan publik yang prima. Kemudian kami juga di sini kami mewujudkan e-office Mbak. Jadi untuk segala kami pekerjaan kantor itu sudah menggunakan elektronik. Mulai kalau di PTSP ada di Perdata ada dengan e-court. Kemudian untuk pelaksanaan disposisi atau persuratan kami menggunakan aplikasi PTSP Plus. Untuk pembuatan surat keterangan menggunakan era terang, kemudian untuk pengukuran kinerja harian pun kami menggunakan elektronik dengan adanya monitoring implementasi SIPP, menggunakan SIKEP, Sistem Informasi Kepegawaian, atau juga ada aplikasi Komdanas, ada juga aplikasi ELLK, bahkan kami untuk surat izin keluar kantor pun sekarang sudah elektronik. Jadi pegawai yang bersangkutan tidak perlu datang langsung, cukup dia izin, nanti atasnya disposisi melalui elektronik. Selain itu masih jauh lebih banyak lagi aplikasi. Kayak kalau Mbak lihat waktu datang ke kantor, ngisi buku tamu pun sudah elektronik. Antrian sidang sudah elektronik, kemudian di area juga menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik. Jadi semua informasi publik, semua pekerjaan di sini, hasil kerjanya itu bisa diakses oleh masyarakat. Dari serapan anggaran, penyelesaian perkara, pelayanan kepada masyarakat, itu semua bisa dilihat di website, bisa juga dilihat di videotron yang ada di depan kantor, bisa juga dilihat melalui media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan sekarang ada TikTok Pengadilan Negeri Tanjung. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya yang telah disampaikan. Iya, sama-sama Mbak. Oke. Ya pemirsa, selanjutnya saya akan melanjutkan ke area 3. Nah pemirsa, saat ini saya berada di area 3, yakni penataan sistem manajemen SDM. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada koordinatornya. Halo Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Rizky. Oke Pak Rizky, mengenai area ini Pak bisa dijelaskan tujuannya apa sih Pak? Baik, tujuan daripada area 3 tentang penataan sistem manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Tanjung sendiri. Oke, Pak, sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Baik, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan 6 hal. Di antaranya satu adalah melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikut sertakan hakim dan pegawai dalam bimbingan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, mungkin bisa sambil jalan kita nih Pak. Baik, silakan. Oke. Baik, yang kedua Mbak adalah tentang melakukan updating data kepegawaian yang ada pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhubung langsung ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah melakukan penyegaran dengan melakukan mutasi internal yang bertujuan untuk penyegaran dan menambah wawasan dalam pekerjaan. Yang keempat adalah menempatkan calon pegawai negeri sipil yang berada di Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan jabatan yang ada pada SK-nya. Poin yang kelima
adalah dengan melakukan kinerja setiap bulan dan kepada pegawai maupun kepada PPN-PN yang berprediksi baik akan mendapatkan penghargaan. Untuk poin yang keenam, dengan melakukan atau mengingatkan agar kepada pegawai dan PPN-PN untuk tidak datang terlambat ke kantor, serta apabila ada keperluan untuk meninggalkan kantor, wajib untuk mengisi aplikasi e-Suzin atau aplikasi surat izin yang terhubung langsung dengan pimpinan. Oke, berarti ada 6 nih Pak ya? Ada 6. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya yang telah disampaikan. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya saya akan kembali mengajak pemirsa sekalian untuk melihat area perubahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Nah, di segmen ini saya kembali melanjutkan perjalanan ke area 4, yakni penguatan akuntabilitas kinerja. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Ika selaku koordinatornya. Halo Ibu. Iya. Ya, gimana kabarnya? Baik Ibu. Baik, bisa dijelaskan untuk tujuan dari area ini apa? Ya, jadi area 4, pengelolaan akuntabilitas kinerja, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan juga akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Dengan indikatornya ada 2, yang pertama adalah keterlibatan pimpinan dan yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas. Apa yang dilakukan di area ini? Ya, jadi di area 4 ini, di Pengadilan Negeri Tanjung, pimpinan selalu terlibat langsung dalam setiap penyusunan. Yang pertama ada penyusunan anggaran dan juga kegiatan, kemudian juga dalam penyusunan penetapan kinerja, kemudian juga dalam evaluasi, ya evaluasi kinerja juga selalu pimpinan terlibat langsung. Kemudian juga di Pengadilan Negeri Tanjung ini pimpinan selalu memberikan arahan dan juga masukan dalam setiap penyusunan laporan-laporan kinerja, juga dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan. Di situ pimpinan selalu ada dan terlibat. Kemudian juga kami di Pengadilan Negeri Tanjung terkait pengelolaan akuntabilitas, kami selalu membuat laporan-laporan, penyusunan laporan-laporan kinerja. Kami membuat dengan tepat waktu, kemudian juga kami melakukan publikasi yang mana laporan-laporan tersebut bisa dilihat di website kami, website Pengadilan Negeri Tanjung. Kemudian juga selain itu kami Pengadilan Negeri Tanjung pada tahun 2020 kemarin telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban semester 1 pada acara ulang tahun Mahkamah Agung. Kemudian juga dalam waktu dekat ini Pengadilan Negeri Tanjung akan mengadakan acara peringatan 1 tahun masa kepemimpinan Ibu Ketua, yang mana nanti dalam acara tersebut juga akan ditunjukkan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung dalam 1 tahun masa kepemimpinan Ibu Ketua, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya yang telah disampaikan. Ya pemirsa, saya akan melanjutkan ke area 5, yakni penguatan pengawasan. Halo Ibu. Halo, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Mbak. Oke, ini kan di area 5 nih Bu, area penguatan pengawasan. Bisa dijelaskan Ibu apa tujuannya? Area 5 bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Satker di bawahnya. Oke, apa yang dilakukan Ibu di area 5 ini Bu? Jadi di area 5 ini ada 5 indikator, yaitu pertama pengendalian gratifikasi. Dalam pengendalian gratifikasi kita ada audio untuk audio anti gratifikasi sesuai dengan SEMA nomor 17 tahun 2019 yang akan diperdengarkan 1 jam sekali. Selanjutnya ada audio panggilan sidang sehingga para pihak yang mau sidang tidak perlu langsung ketemu dengan panitera pengganti. Kemudian kita juga ada inovasi yaitu stempel anti gratifikasi yang distempel pada surat keluar dari Pengadilan Negeri Tanjung untuk yang dikirimkan keluar seperti itu. Terakhir kita minggu lalu itu ada acara Jumat Berkah di mana kita membagi-bagi stiker
pelayanan prima tanpa pungli, seperti itu. Selanjutnya di pengadilan negeri, indikator yang kedua ada SPIP, pengawasan internal pemerintah, yaitu kita itu dari awal tahun pada bulan Januari ada menandatangani Fakta Integritas dan Komitmen Bersama. Yang ketiga itu ada pengaduan masyarakat, kita memiliki banner-banner Siwas, terus ada aplikasi Siwas, dan juga ada inovasi dari kita itu aplikasi keluhan sidang. Selanjutnya yang keempat itu whistleblowing system, itu mirip juga, itu dari ada aplikasi Siwas juga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan yang dibuatkan SK oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, seperti itu. Oke, berarti ada 5 kegiatan di area tersebut, Bu ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace atas informasinya. Saya akan melanjutkan ke area selanjutnya nih, Bu. Sama-sama. Oke. Ya pemirsa, saya akan ke area terakhir, yakni area 6. Halo Bapak, oke, bisa disampaikan Pak, namanya siapa dan koordinator area apa Pak? Baik, nama saya Nugroho Ahadi, saya koordinator area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Apa sih Pak tujuan dari area ini Pak? Tujuan dari area 6 yaitu adalah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik bisa lebih murah, lebih cepat, kemudian juga lebih mudah diakses oleh banyak masyarakat, seperti itu. Oke. Inovasi apa yang dilakukan pada area 6 ini, Pak? Area 6 itu karena untuk bertujuan supaya kualitas pelayanan publik menjadi lebih murah, lebih mudah, kemudian lebih dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, maka di area 6 ada PTSP. Jadi di PTSP itu nanti para pencari keadilan bisa menanyakan terkait dengan hal-hal apa saja yang diinginkan oleh para pencari keadilan, nanti akan dibantu oleh para petugas PTSP, seperti itu. Di Pengadilan Negeri Tanjung juga sudah disediakan pojok e-court, sehingga nanti para pihak yang berperkara bisa mengajukan gugatan secara digital, seperti itu Mbak. Kemudian selain itu juga Pengadilan Negeri Tanjung telah membuat aplikasi, yaitu bernama aplikasi Siap Pen Tanjung, yang bisa diakses atau diunduh melalui Play Store Google. Kemudian setelah itu juga di aplikasi Siap Pen Tanjung itu ada beberapa aplikasi, diantaranya ada aplikasi e-tilang, di mana nanti para pihak bisa mendownload atau melihat denda tilang yang dikenakan kepada para pelanggar. Kemudian selain itu di aplikasi Siap Pen Tanjung juga ada aplikasi e-besuk, di mana nanti para pihak termasuk di dalamnya itu adalah para keluarga dari terdakwa atau maupun kuasa hukum dari terdakwa bisa mengajukan izin besuk, yang dimana nanti secara digital tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Tanjung mengajukan lewat aplikasi itu. Kemudian selanjutnya juga ada videotron di halaman luar PN Tanjung, di mana nanti para masyarakat bisa melihat informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung. Kemudian juga saat ini PN Tanjung berbenah dan akan menuju pengadilan negeri yang ramah kaum disabilitas, seperti itu Mbak. Jadi sudah nanti ada disediakan alat-alat yang akan membantu para kaum difabel nanti untuk jika dia ingin berperkara atau mungkin kemudian dijadikan saksi dalam suatu persidangan, nanti akan dibantu oleh pihak dari Pengadilan Negeri Tanjung dan juga nanti disediakan fasilitasnya, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Oke, ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan koordinator yang berada di 6 area perubahan di Pengadilan Negeri Tanjung. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung. Halo Ibu. Halo. Oke, kan di Pengadilan Negeri Tanjung tadi ada 6 area, Bu. Apa yang diharapkan dari penguatan 6 area tersebut, Bu? Ya, tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan ya. Kami semua berharap kita dapat memberikan rasa adil kepada masyarakat melalui putusan-putusan kami, ya kan? Penyelesaian perkara yang lebih cepat, kepastian hukum ya, itu yang berkaitan dengan tugas pokok. Di samping itu kita semua juga berharap kita dapat terus meningkatkan pelayanan kita
terhadap masyarakat Tabalong. Oke. Bagaimana seharusnya peran masyarakat nih Bu untuk mendukung Pengadilan Negeri Tanjung menuju zona integritas? Ya, ini yang paling penting. Jadi memang kami sangat mengharapkan bantuan dari masyarakat Tabalong, masukan kepada kami, kritikan, apa sih yang kurang Pengadilan Negeri ini? Ya, apa sih yang kurang kinerjanya? Nah, jangan segan-segan untuk memberi masukan kepada kami, kemudian mendukung kami dengan tidak juga segan melaporkan kepada kami apabila ada aparat atau warga pengadilan atau warga atau orang yang mengaku-ngaku dari pengadilan dan sebagainya yang minta-minta istilahnya pungli ya, gitu Mbak Sherly. Oke, misalkan ada aduan nih Bu dari masyarakat, kemana untuk mengadunya nih Bu? Ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, di area 6 dan di area 15 ya, kalau tidak salah, bahwa banyak yang dapat dilakukan masyarakat untuk memberikan masukan dan laporan kepada kami. Itu ada beberapa aplikasi, kemudian kita juga ada aplikasi pengaduan khusus seperti Siwas, kemudian juga melalui WA Gate ya, WA Gate yang nomornya sebagai berikut ya. Silahkan masyarakat laporkan kepada kami apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sedang kami usahakan saat ini dalam rangka zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian Mbak Sherly. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Sherly. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya di Pengadilan Negeri Tanjung. Dan terus saksikan program Dialog setiap Senin jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.